Halo Sobat Pengadaan, selamat datang di video panduan resmi registrasi dan verifikasi akun Inaproc bagi pelaku usaha di bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengenal apa itu Inaproc. INAPROC, Indonesia National Procurement System, adalah platform pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, e-procurement, terpusat di tingkat nasional di Indonesia yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPP. Platform ini berfungsi sebagai gerbang utama yang mengintegrasikan berbagai layanan pengadaan nasional seperti SPST, sistem pengadaan secara elektronik, e-katalog, dan manajemen penyedia. Bagaimana cara pendaftaran akun penyedia di Inaproc? Pengguna mengakses tautan https://akun.inaproc.id/ dan secara otomatis pengguna akan diarahkan untuk melakukan registrasi identitas digital pada halaman buat identitas digital. Masukkan username dan email pengguna. Jika seluruh informasi telah terisi, klik tombol selanjutnya. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk mengkonfirmasi syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dengan mencentang tombol persetujuan syarat dan ketentuan, lalu klik tombol selanjutnya. Jika telah mengkonfirmasi syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi, secara otomatis sistem akan mengirimkan email kepada pengguna untuk melakukan aktivasi identitas digital. Klik tombol "Buat kata sandi" pada email yang telah dikirimkan. Tautan untuk pembuatan kata sandi akan berlaku dalam waktu 5 hari kalender. Jika tautan telah kadaluarsa, maka pengguna dapat melakukan pengaturan ulang pada halaman login dengan mengklik tautan "Lupa kata sandi". Setelah itu, pengguna akan melakukan proses aktivasi identitas digital dengan cara melakukan pengaturan kata sandi dengan cara memasukkan kata sandi baru yang sesuai dengan ketentuan, dan mengklik tombol "Simpan kata sandi". Jika kata sandi telah berhasil dibuat, klik tombol "Login" untuk melanjutkan tahapan aktivasi akun. Pengguna akan langsung diarahkan ke halaman "Login" untuk melanjutkan tahapan aktivasi identitas digital. Masukkan nomor handphone, format nomor handphone diawali dengan angka 8. Selanjutnya, klik tombol "Lanjut". Setelah itu, sistem akan secara otomatis mengirimkan kode one-time password atau OTP melalui WhatsApp. Namun, jika nomor yang terdaftar tidak memiliki WhatsApp, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan OTP melalui SMS. Jika pengguna telah menerima kode OTP, masukkan kode OTP yang diterima, lalu klik tombol verifikasi. Setelah itu, jika registrasi identitas digital telah berhasil, pengguna akan diarahkan untuk melanjutkan proses registrasi profil. Panduan melakukan registrasi dan verifikasi profil ketika pengguna telah berhasil melakukan registrasi dan verifikasi identitas digital pada platform. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan registrasi dan verifikasi profil untuk pengguna. 1. Ketika berhasil melakukan registrasi dan verifikasi identitas digital pada platform, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman registrasi dan verifikasi profil. 2. Pada tahapan ini, pengguna akan diminta untuk mengisikan beberapa informasi terkait data diri. Jika seluruh informasi telah terisi, klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses registrasi dan verifikasi profil. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk melanjutkan proses registrasi dan verifikasi profil melalui Privy. Pengguna dapat mengklik tombol "Masuk ke halaman Privy" untuk melakukan registrasi dan verifikasi profil. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk melakukan registrasi dan verifikasi profil ke halaman Privy pada tab baru. Pertama-tama, pengguna akan diminta untuk melakukan verifikasi kode OTP pada Privy. Klik tombol "Dapatkan kode" untuk mendapatkan kode OTP verifikasi Privy yang akan dikirimkan melalui email. Masukkan kode OTP yang telah diterima oleh pengguna. Pengguna akan diarahkan untuk mengkonfirmasi syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi dengan mencentang bagian "Saya setuju dengan ketentuan di atas", lalu klik tombol "Lanjutkan". Lalu pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi dan verifikasi profil EKYC, Privy. Terdapat 3 tahapan verifikasi EKYC yang akan dilakukan melalui Privy, yaitu verifikasi wajah dan swafoto, mengunggah foto KTP, dan mengunggah data pendukung. Pada tahap pertama,
pengguna akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah dan swafoto. Klik pilihan, verifikasi wajah dan swafoto, lalu pengguna akan diarahkan untuk melakukan verifikasi wajah dan swafoto pada Privy. Selanjutnya pengguna akan diminta untuk melakukan foto KTP. Klik pilihan, unggah foto KTP, dan pengguna akan diarahkan untuk pengambilan foto KTP secara langsung. Klik tombol, ambil foto, untuk mengambil foto KTP. Tahap selanjutnya adalah pengguna akan diminta untuk memasukkan data pendukung. Klik tombol, selanjutnya, untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, lalu Privy akan memunculkan beberapa informasi terkait data diri pengguna yang meliputi nama, NIK, tanggal lahir, email, dan nomor handphone. Setelah itu, Privy akan melakukan proses verifikasi terhadap data pengguna. Pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap kelanjutan proses verifikasi secara berkala dengan melakukan refresh halaman Privy secara berkala, ataupun pengguna dapat kembali ke halaman platform untuk melakukan refresh secara berkala. Jika akun telah berhasil terverifikasi dan berhasil terhubung pada platform Privy, maka pengguna akan mendapatkan email pemberitahuan bahwa akun pengguna telah berhasil terverifikasi dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard untuk mengisikan kuesioner terkait akses, peran yang nantinya akan digunakan pada saat verifikasi akses dengan mengklik tombol, masuk ke profil dashboard, dan proses akan berlanjut ke tahapan nomor 15. Setelah proses registrasi dan verifikasi profil telah berhasil, maka langkah selanjutnya pengguna akan diminta untuk melanjutkan proses registrasi dan verifikasi akses untuk menghubungkan manajemen akun terpusat bagi pengguna SPSE dengan sistem pengadaan barang, jasa terkait. Pada proses registrasi dan verifikasi akses ini juga akan dilakukan pengecekan terkait keabsahan dari dokumen-dokumen perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah untuk melakukan proses registrasi dan verifikasi akses. Pada halaman manajemen akses, klik tombol, hubungkan, atau buat akses. Pengguna akan diminta untuk memilih tipe profil sebagai penyedia, dan memasukkan NIB, nomor induk berusaha, dan klik tombol, cek NIB. Setelah itu, sistem akan melakukan pengecekan terhadap beberapa hal, seperti apakah NIB yang dimasukkan valid dan terdaftar pada OSS, apakah NIK admin perusahaan sesuai dengan data yang ada pada NIB, dan apakah NIB telah terdaftar pada sistem. Yang bisa melakukan pengecekan NIB pertama kali adalah akun yang datanya tersimpan pada pendaftaran OSS. Jika yang pertama kali memasukkan data NIB bukan akun yang dimaksud akan muncul peringatan berikut. Jika perusahaan telah terdaftar di database manajemen akun terpusat bagi pengguna SPSE dan sistem pendukung, maka admin dari perusahaan tersebut telah mendaftarkan perusahaannya pada manajemen akun terpusat bagi pengguna SPSE dan sistem pendukung, dan pengguna hanya dapat mendaftarkan diri sebagai anggota perusahaan saja. Pengguna akan langsung diarahkan untuk mengunggah surat keterangan kerja, surat tugas dengan menekan tombol, unggah dokumen, dan klik tombol, kirim. Setelah itu, akses pengguna sebagai anggota perusahaan akan diverifikasi oleh admin perusahaan. Proses verifikasi akan berlangsung selama 3 hingga 5 hari kerja. Admin perusahaan akan memverifikasi akses anggota perusahaan. Tahapan untuk pemberian akses kepada anggota perusahaan merujuk pada bagian panduan pengaturan manajemen anggota perusahaan. Jika akses pengguna telah terverifikasi oleh admin perusahaan, maka pengguna akan mendapatkan email verifikasi dan pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dan tahapan akan berlanjut. Namun, jika akses pengguna ditolak oleh admin perusahaan, maka pengguna akan mendapatkan email notifikasi. Pengguna dapat melakukan verifikasi ulang dengan cara mengklik tombol verifikasi ulang pada email notifikasi dan secara otomatis proses akan kembali ke tahapan. Jika dari hasil pengecekan NIB, data perusahaan belum tersimpan di database manajemen akun terpusat SPSE, maka pengguna akan diarahkan ke halaman untuk mendaftarkan informasi usaha. Pada langkah ini, beberapa informasi terkait perusahaan akan secara otomatis ditampilkan oleh sistem berdasarkan data NIB yang telah dimasukkan sebelumnya. Pengguna akan diminta untuk melengkapi informasi seputar informasi usaha atau melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan untuk melengkapi alamat perusahaan dan pengiriman. Pada kolom alamat perusahaan, pengguna akan diminta untuk melengkapi informasi terkait. 1. Label alamat diisi sebagai HQ, headquarter, kantor pusat, gudang, lainnya.
2. Nomor telepon alamat berupa angka, maksimal 13 karakter. 3. Atur pinpoint pada peta. 4. Alamat lengkap maksimal 100 karakter. 5. Catatan pengiriman maksimal 100 karakter, tidak wajib diisi. Jika informasi alamat perusahaan dan pengiriman telah terisi, klik tombol selanjutnya. Lalu secara otomatis akses pengguna akan terverifikasi dan proses akan berlanjut ke tahapan pengaturan tanda tangan elektronik dengan mengklik tombol halaman tanda tangan elektronik. Setelah proses registrasi dan verifikasi akses berhasil, maka pada halaman manajemen akses, pengguna dapat memilih platform pengadaan barang, jasa yang ingin dimasuki dengan mengklik kolom pilih platform. Lalu sistem akan memunculkan halaman pop-up untuk menampilkan pilihan dari platform pengadaan barang dan jasa yang ingin dimasuki, seperti katalog elektronik, sistem manajemen penyedia. Setelah itu, pengguna dapat melihat daftar akses yang dimiliki oleh pengguna. Pengguna dapat memilih akses yang ingin dimasuki pada platform yang dipilih, lalu klik tombol selanjutnya. Setelah itu, bagi penyedia yang baru pertama kali mengakses sistem pengadaan barang dan jasa melalui manajemen akun terpusat bagi pengguna SPSE dan sistem pendukung, penyedia harus mengkonfirmasi syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi platform yang dipilih, lalu klik tombol setuju. Jika pengguna memiliki beberapa akses yang terhubung, maka pengguna harus memilih akses yang sesuai, dan klik tombol masuk. Setelah itu, pengguna akan secara otomatis diarahkan ke sistem pengadaan barang, jasa yang diinginkan. Namun, jika pengguna hanya memiliki satu akses, maka penyedia akan langsung diarahkan ke sistem pengadaan barang dan jasa yang diinginkan tanpa harus memilih akses. Sekian panduan alur registrasi dan verifikasi akun Inaproc bagi pelaku usaha. Jangan lupa like, komen dan subscribe. UKPBJ Wonogiri, terima kasih.